kausal adalah penyakit yang dapat diketahui penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, penyakit kausal dibedakan atas dua kelompok, yaitu penyebab biotis atau yang disebabkan karena organisme hidup, dan penyebab abiotis karena disebabkan bukan organisme hidup. Pengobatan untuk penyakit yang bersifat kausal dapat dilakukan sesuai dengan penyebabnya, yaitu langsung pada sasaran yang dituju. Penyebab biotis dapat dikarenakan oleh virus, contohnya influenza, hepatitis, polio, cacar air, dan juga herpes. Kemudian bisa juga dikarenakan bakteri, contohnya TBC, kolera, atau juga tipes abdominalis. Kemudian bisa juga disebabkan karena jamur, ini contohnya panu, kadas, kurap, kandidiasis. Kemudian ada protozoa, ini contoh penyakitnya jadi dysentery amoeba dan juga malaria, serta dapat disebabkan karena cacing, contohnya penyakit cacingan. Penyebab abiotis dapat dikarenakan oleh pencemaran lingkungan, contohnya penyakit saluran pernafasan, contohnya asma, juga rinitis. Kemudian bisa juga disebabkan karena tekanan keadaan atau stres, contohnya ansietas, depresi, juga hipertensi. Kemudian keadaan makanan atau gizi, contohnya hunger radum, kemudian kwashiorkor, juga avitaminosis. Penyebab abiotis yang berikutnya juga karena alergi, kemudian ada juga karena zat-zat teratogenik. Ini bisa menyebabkan cacat atau abnormalitas tubuh. Selanjutnya adalah penyakit simptomatis. Penyakit simptomatis adalah kondisi yang menunjukkan gejala-gejala terganggunya kesehatan seseorang yang belum dapat ditentukan secara pasti penyebabnya. Pada umumnya, keadaan ini tidak spesifik dan dapat saja hanya penyerta dari suatu penyakit lain. Sebelum ditentukan diagnosis yang tepat dan kausalitas dari suatu penyakit, pengobatannya juga bertujuan hanya untuk mengurangi gejala atau simptom yang terjadi. Jenis penyakit simptomatis, contohnya nyeri, demam, diare, konstipasi atau sembelit, batuk, dan juga muntah. Tujuan terapi penyakit kausal dan simptomatis yaitu memperpanjang harapan hidup dengan mencegah kematian dini, memperpanjang kualitas hidup, dan mengatasi keluhan atau gejala yang dialami penderita. Terapi klinis secara umum untuk terapi kausatif dan juga terapi simptomatis, ini ada dua, yaitu terapi farmakologi dan non-farmakologi. Proses terapi tergantung dari penyakit pasien, kondisi pasien, fungsi organ pasien, dosis obat, dan juga respon alergi dari pasien. Terapi kausatif karena virus, secara umum, pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus adalah menggunakan obat-obat antivirus. Contoh antivirus adalah aciclovir, sidofudin, didanosin, ganciclovir, dan lain-lain. Terapi kausatif karena jamur. Jamur dapat tumbuh pada daerah kulit manusia yang lembab. Pengobatan infeksi kulit dapat digunakan anti jamur atau antifungi. Contohnya adalah amphotericin B, nystatin, ketoconazole, fluconazole, dan juga banyak yang lainnya. Terapi kausatif karena protozoa. Contoh penyakit yang disebabkan karena protozoa adalah malaria, di mana malaria disebabkan oleh protozoa Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, atau Plasmodium ovale. Obat antimalaria yang dapat digunakan adalah kina, quinin, pirimetamin, primaquine, dan lain-lain. Entamoeba histolytica dapat menyebabkan terjadinya penyakit dysentery amoeba, di mana penyakit ini dapat diobati dengan metronidazole. Terapi kausatif karena cacing. Penyakit cacingan ini biasanya tubuhnya atau perutnya terdapat cacing. Cacing di dalam perut ini bisa keluar dari mulut, hidung, atau saat buang air besar. Pengobatan penyakit cacingan dapat menggunakan antelmentik, di mana contohnya adalah piperacin, levamisol, dan juga mebendazole. Terapi kausatif karena bakteri.
Tujuan utama terapi antimikroba yaitu membunuh bakteri tanpa membahayakan jaringan sehat. Terapi antibiotik seringkali dimulai sebelum agen penyebab infeksi diketahui. Mikroba mudah mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Terapi kausatif karena bakteri. Penggunaan antimikroba atau antibiotika yang harus diperhatikan yaitu 1. Jenis antibiotik, dosis, waktu pemberian, frekuensi, lama pemakaian, dan juga harus dihabiskan serta diminum secara teratur. Penggunaan antibakteri harus tepat dan bagaimana supaya tidak terjadi resisten dan mengapa kira-kira bakteri itu bisa mengalami resisten. Resistensi bakteri. Bakteri mudah beradaptasi dengan lingkungan. Umumnya terjadi karena penggunaan antibiotik yang berlebih, di mana penggunaan antibiotik ini tidak boleh putus, umumnya antara 5-7 hari. Harus sesuai kur atau jangka waktu pemakaian. Bila terjadi resistensi, maka harus digunakan antibiotik yang lebih kuat dari antibiotik sebelumnya. Mengapa harus sesuai kur? Kur merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk suatu pengobatan. Di mana terjadinya resistensi ini dimungkinkan karena bakteri yang terbunuh merupakan kriteria bakteri yang lemah. Sedangkan bakteri yang kuat ini masih ada dan tetap hidup. Sehingga jika terjadi resistensi, maka harus digunakan atau dipilih antibiotik yang lebih poten dari antibiotik yang sebelumnya telah diminum. Contoh antibiotik yaitu penisilin, amoksisilin, cefalosporin, gentamisin, eritromisin, kloramfenikol, klindamisin, dan lain-lain. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, pengobatan yang tidak tepat, dosis pemberiannya tidak tepat atau tidak sesuai, cara dan waktu pemberian yang tidak tepat, serta lama pemberian yang tidak sesuai. Akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Timbulnya resistensi atau kekebalan pada kuman-kuman tertentu yang sebelumnya peka. Yang kedua, dapat terjadi perubahan ekologi flora kuman. Dan yang ketiga, terjadi superinfeksi. Yang keempat, terjadi berbagai reaksi yang tidak diinginkan seperti syok anafilaktik dan juga biaya pengobatan jadi lebih mahal karena harus menggunakan antibiotik yang lebih poten yang umumnya harganya menjadi lebih mahal. Ini merupakan contoh resep untuk terapi kausal dan simptomatis. Sini resep thiamphenicol 250 mg, paracetamol 250 mg, metoclopramid sepertiga tablet, MF pulv DTD nomor 12, SIDD pulv 1. Berdasarkan resep tersebut, terapi kausatifnya adalah thiamphenicol, terapi simptomatisnya adalah paracetamol dan metoclopramid, dan signanya adalah 1 kur thiamphenicol ini 4 kali sehari selama 3 hari. Di mana antibiotik harus habis, yaitu thiamphenicol, dan terapi simptomatisnya tidak harus habis. Jadi untuk minum paracetamol dan metoclopramidnya tidak perlu sampai habis. Jika tidak demam, maka obatnya tidak perlu diminum kembali. Demikian materi tentang terapi kausal simptomatis. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui kolom komentar pada GCR dan mari kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih.